menilai diri kita. Nih 20 hari nih sampai dengan hari ini nih Pak, yuk kita evaluasi. Kira-kira nih ya, kalau kata ulama ini Ramadan adalah madrasatul hayat, ini adalah sekolah kehidupan. Kita udah tuntas belum? Kita di kuliah sekolahnya ini pernah masuk belum? Belajar di kelas apa enggak? Jangan-jangan kita bolos. Nah ini analogi lagi, ini perumpamaan lagi. Maksudnya apa Ustaz? Ingat, puasa ini sekolahan, melatih banyak hal dalam kehidupan kita, melatih sabar kita, melatih ikhlas kita, melatih ridho kita, melatih mencukupkan diri kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita, tidak tamak, tidak rakus, melatih batin kita agar kita terus istiqomah dalam ibadah, bukan hanya sekedar formalitas ibadah di hadapan Allah, tapi bagaimana kemudian puasa dan Ramadan pun mengajarkan kita agar tidak hanya kita soleh di hadapan Allah, soleh secara vertikal, tapi bagaimana Ramadan dan puasa mengajarkan kita agar kita pun juga soleh secara sosial. Omongan gak nyakitin orang, gak bawaannya puasa emosian. Tuh Bu, kalau ada suaminya asal buka puasa dihidangkan seadanya, ngomel-ngomel, itu berarti Ramadannya belum bermanfaat. Puasanya berarti belum memberikan pelajaran berarti dalam kehidupannya. Semakin hari Ramadan mau hampir habis, harus semakin membentuk karakter-karakter ya, dan juga watak-watak pribadi-pribadi yang baik di dalam diri kita. Omongannya semakin santun, omongannya semakin menyejukkan, tidak kemudian kasar, tidak juga mencaci maki orang lain ya, bawaannya orang lain kalau dekat dia nyaman sekali. Tuh berarti tandanya sudah ada cahaya di dalam hati sebagai cerminan orang-orang yang bertakwa. Oke, terakhir Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang sehat, ada orang yang kuat ya, dia nggak sakit, tapi begitu dihidangkan satu buah yang luar biasa, yang kebanyakan orang suka, yang kebanyakan orang kemudian dia doyan, kata dia, katanya itu buah apaan? Lah gua mah kagak suka, katanya enak, manis, lembut di mananya? Orang kelihatannya aja berduri-duri begitu. Dia katain itu durian gak enak, katanya itu makanan berduri. Lah iya, kalau dilihat secara fisik emang berduri, namanya durian. Cuman orang pada sepakat rata-rata pada doyan. Buah mahal, dikatakan enak. Coba siapa orang yang ngatain kalau buah durian itu gak enak, katanya banyak durinya. Emang banyak durinya, tapi kalau dia hanya menilai durian itu gak enak dari sisi fisiknya, berarti tandanya dia belum mengerti, belum paham ini durian. Itu artinya bagaimana Pak? Artinya ada di antara kita, Ustaz, saya udah ngaji, saya udah sholat, saya udah tadarus Al-Quran hatam, tapi bagaimana kok lezatnya ibadah nggak nyampe di hati? Ya, saya nih kayaknya ikut-ikut aja orang puasa, yang ikut puasa, tapi nggak ada rasa nyaman dengan puasa. Ya, baca Al-Quran nggak mampu membangkitkan imannya. Qiyamul lail tidak mengubah perbuatan dan karakter hidupnya. Maka apa yang menyebabkan semua itu? Biasanya karena dia nggak paham, kurang ilmu. Nah, tadi rumusnya di awal-awal tadi, berarti kita kudu ibadah, belajar, mengupgrade lagi ilmunya. Nih Pak, sebagai ikhtitam dari saya pertemuan di akhir ini, 4 nih. Jangan sia-siakan di 10 terakhir, kecuali kita cari 4 mata kuliah penting di bulan Ramadan. Makanya kalau kata ulama, ada yang menganalogikan ini Ramadan adalah kampus kehidupan. Kalau kampus kehidupan, siapa yang jadi mahasiswa-mahasiswinya? Kita, orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah sebagai mahasiswa-mahasiswi. Apa mata kuliahnya? Ada mata kuliah dasar umum yang semua mahasiswa-mahasiswi harus tahu di 4 mata kuliah. Dan kudu lulus. Ya, ini silabusnya ini 4. Ini yang pokok. Kalau kita nggak belajar 4 hal ini, sia-sia Ramadan. Apa? Yang pertama hukum-hukum puasa. Yang kedua hikmah-hikmah puasa. Yang ketiga keutamaan-keutamaan puasa. Dan yang keempat adalah adat-adatnya puasa. Ya. Nah ini ilmunya dicari sendiri. Tanya sama guru
sekiranya 4 mata kuliah kita lulus apa enggak? Hukum-hukum puasa tadi sudah saya spill di awal, saya sampaikan di awal. Kita ngerti nggak tuh secara fikih terkait dengan puasa Ramadan, taraweh? Jangan-jangan kita hanya ikut-ikut orang nggak tahan, nggak tahu ilmunya. Ini juga jangan. Cari ilmunya. Meskipun ini udah 20 hari lewat, tapi tidak ada kata terlambat. Terus sempurnakan ibadah-ibadah kita dengan modal ilmu yang paling penting. Terus yang kedua, hikmah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya, ingat kata Rasulullah, ini hadisnya sahih dan populer. Kamin shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi gak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja, kecuali lapar dan haus saja. Puasanya siapa? Ya tadi, orang yang gak mampu mengambil makna dan pelajaran dari puasa. Ya, salah satunya hikmah puasa minimal 3: mendidik kita jujur, mendidik kita disiplin, dan mendidik kita ini hidup di dalam keridhaan, keikhlasan takdir dari Allah. Pak, tuh kalau kita ngikutin emosi, hawa nafsu, ya Allah nggak ada habisnya. Tuh ditandai kita dengan puasa. Kalau kita sebentar lagi mau buka, asal udah jam 3, jam 4, jam 5, masya Allah, nih perut, ya, dan hawa nafsu kita ini nancap saudara-saudara. Ya Allah, kayaknya kalau makannya selewat ini enak. Ya Allah, kalau bukanya pakai bubur kacang ini enak. Ya Allah, kalau bukanya dengan es ini enak. Sehingga kadang-kadang kita pulang dari kantor melihat ada jajanan berjejer di jalanan. Apa yang kita dibeli? Gorengan dibeli, ya Allah, macam-macam gorengan juga, tahu udah ada 2 rasa dibeli semua. Semuanya ganda sari, semua pokoknya bentuk-bentuk makanan dibeli. Tuh nangkrak di depan meja, Pak. Begitu azan maghrib, Allahu Akbar, minum segelas air, Pak. Coba apa yang kita rasain? Kenyang, benar? Selesai udah urusan. Yang tadi pikiran dan nafsu itu memprovokasi kita agar kita pengen menikmati segala-galanya, tapi begitu kemudian Allah hadirkan kenikmatan akhir, meskipun itu sekilas, semuanya tuntas sudah selesai. Ini artinya apa? Seringkali kita dalam hidup dihadapkan pada 2 pilihan. Apakah kita ngikutin hawa nafsu sesuai dengan keinginan kita, ataukah kita hanya ikhlas ridho dengan apa yang cukup dalam kebutuhan kita. Ini hati-hati ibu-ibu, kalau duitnya kita emang belum ada, jangan maksain ngajakin suaminya ke mall. Lah iya, ngapain kalau duitnya nggak ada? Nyampe-nyampein. Ya, kalau ada baru nggak ngajakin ke mall. Ya, tapi nggak usah maksain. Ya Allah, itu di lemari ibu banyak banget baju. Asal ngaji aja tuh setiap hari ganti. Baju ngaji hari Rabu hijau toska. Yang hari Kamis ngaji ganti lagi dress code-nya, katanya pakai abu-abu. Ya Allah, tuh pakaian ibu-ibu itu banyak, kalau urusan masalah pakaian. Ya, tuh makanya kita pilih apa sesuai kebutuhan kita, apa kita ikutin sesuai dengan nafsu. Itulah pelajaran di dalam puasa. Maka mengajarkan puasa kepada kita ikhlas dan qanaah apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan insya Allah 4 mata kuliah ini kita bisa lalui dan bisa dites oleh Allah dengan lulus, sehingga di akhir Ramadan Allah lantik kita sebagai sarjana muttaqin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk kita sama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah terus mengiringi kita, Allah memberikan hidayah kepada kita, dan Allah menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya pilihannya, yaitu hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina karimina mukhlina maulana Muhammad sallallahu alaihi ta'ala kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan na'imin hamdan ni'aman wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kami Allah semua yang hadir di majlis yang mulia ini adalah sesuatu yang kami cari tidak lain kecuali adalah ampunan-Mu, kasih sayang-Mu, ridha dan cinta-Mu ya Allah. Perkenankan ya Rabb, yang Engkau berikan kesempatan kepada kami hidup di bulan yang mulia ini, kecuali kami membersamai bulan-bulan Ramadan di tahun ini ya Rabb. Kami gapai semua cinta-Mu, ridha-Mu, ampunan dan kasih sayang-Mu ya Rabb. Perkenankan ya Rabb, jadikan Ramadan sepanjang perjalanan
kehidupan kami sampai dengan detik ini adalah Ramadan terbaik kami. Hilangkan kemalasan-kemalasan dalam diri kami ya Rabb. Mampukan kami ya Rabb untuk mampu melawan hawa nafsu kami, sehingga kamu bisa menyetir kami, nafsu-nafsu kami, agar kami sesuai dengan apa yang menjadi harapan-harapanmu ya Rabb. Ya Rahman, Ya Rahim, bimbing kami agar kami selalu senantiasa taat kepadamu. Berikan kami kekuatan agar kami mampu untuk membentengi diri dan jiwa kami dari apa-apa yang Engkau dan Rasulnya larang. Ya Rahman, Ya Rahim, lindungi diri kami, keluarga kami ya Rabb dari siksaan api neraka ya Rabb. Ampuni kami, sayangi kami ya Rabb, sebab sayang dan ampunan siapa lagi yang kami cari kecuali pengharapan kami hanya kepadamu ya Rabb. Dan yang maha pengampun dan yang maha memberikan kasih dan sayang. Ya Rahman, andaikan ada di antara kami yang saat ini Engkau uji, dirinya sedang sakit, orang tuanya sedang sakit, keluarganya sedang sakit, orang-orang yang dicintainya sedang Engkau berikan ujian sakit. Ya Allah, sebesar apapun, sesulit apapun penyakit itu untuk hilang, Engkau jualah yang mentakdirkan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Izinkan ya Rabb di bulan yang mulia yang setiap permintaan hamba-Hamba Engkau kabulkan. Kami memohon ya Rabb kesembuhan untuk orang-orang yang kami cintai, kesembuhan penyakit-penyakit dan sakit-sakit kami ya Allah. Sehatkan kami, sehatkan kami, sehatkan kami ya Allah. Ya Allah, luaskan bagi yang sempit, mudahkan bagi yang sulit. Ya Rabb, selesaikan urusan-urusan dunia dan akhirat kami ya Rabb dengan bimbingan kasih dan sayang. Ya Rahman, akhirnya tidak ada yang kami harapkan kecuali di akhir Ramadan kami menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Rahman, tetapkan iman Islam kami sampai dengan akhir hayat nanti. Suatu saat Engkau jemput akhir hayat kami, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.